Oke, ini dia game pertama kita di Grand Finals PMCC 2023 hari yang ketiga. Game ke-13 di mana kita akan memainkan Sunhawk. Arah pesawat yang tampaknya cukup fair bermulai dari bagian selatan sampai ke bagian utara akan menguntungkan. Oh, bukan bagian selatan, maaf. Dari bagian Tatmok, yaitu bagian utara ya. Ini berarti menguntungkan tim-tim yang turun di bagian Mongnai, Tatmok, ada juga di Hatin dan sekitarnya. Tapi tidak perlu khawatir karena Sunhawk mepet kecil, harusnya semua tim dapat mencapai drop point mereka. Ya, sebetulnya ini masih possible banget sih untuk di awal-awal mereka menuju ke bagian drop point ya. Dan kita lihat dari tim Udinus masih sama mengisi di bagian area utaranya yaitu di bagian area kau. Dan kita penasaran kalau kemarin itu kan ada beberapa titik yang terjadi fight-nya entah di bagian jembatan kirinya Ruins atau di Camp Bravo-nya. Tapi sejauh ini Camp Bravo UB udah nggak lagi kedatangan tamu dari Untak. Untaknya kayaknya lebih memilih untuk mengalah aja. Dan Sunhawk-nya mungkin akan berbeda dibandingkan hari yang kedua kemarin. Akan lebih pasif, akan lebih aman. Mengingat semua tim juga pasti masih memerlukan banget yang namanya poin-poin mereka. Kecuali mungkin tim-tim yang sudah mulai berdekatan itu kalau nggak salah di bagian area sekitaran ruin sebelah kiri. Iya, tapi tampaknya kita bakal melihat kali ini belum ada clash yang terjadi, tapi 63 player yang remaining. Adakah tim yang sudah mendapatkan poin karena belum muncul di feed kita tadi ya? Belum, belum. Belum muncul, mungkin tadi dapetin quick knock end, Mm-mm. atau mungkin ya hal-hal lain yang terjadi. Tapi tampaknya dari Unpam, mungkin nggak masuk tadi satu pemainnya. Mungkin ya. Karena 3 pemain doang dan tidak ada total poin yang diperoleh dimanapun. Iya, betul. Oh, 2 malah tadi ya. Sabar, nggak mungkin 2 win. Enggak. Itu kayak, oh enggak ini aman-aman. Agak loading tadi ya. Oh, di visual. Visual. Oh, buat teman-teman yang kemarin nanya ya, Iya, yang bilang, iya. bang, kok granatnya dilempar langsung meletus tuh kemarin ya. Itu tuh. Itu gue sama Windy, sampai nontonin 2 menit tadi ya, ngulang-ngulang terus 2 menit. Teman-teman boleh ngebuka live kemarin, ada Kang menitnya kok. Ada Kang Menit ya Ada di Kang Miramar. menitnya, kalian yang bilang ini itu, ternyata bukan visual juga dan bukan ini itu. Karena kalau diperhatikan, granatnya dilempar bukan oleh James, tapi oleh temannya sendiri, teman Temannya. lainnya yang akhirnya lempar granat yang memang sudah matang. Karena kalau kalian nonton yang dapetin N-nya itu temennya bukan James. Yang kedua, granatnya James itu meledak setelah punya temannya sekitar 2 detik atau 1 detik kemudian. Iya. Jadi memang itu bukan apa-apa teman-teman ya. Jangan ada yang menuduh atau bertanya-tanya atau membuat spekulasi-spekulasi teori-teori yang terlalu jauh. Udah gue tonton, udah gue pastikan, dan itu semua aman, clear teman-teman semua. Aman, sudah kita cross check semuanya. Itu granat temennya memang di waktunya hampir bersamaan ya kan. Dan POV-nya memang waktu pada itu lagi nge-spectate-nya si James-nya. Jadi yang kehalat pasti memang James-nya. Tapi balik lagi itu ada 2 kali ledakan kok. Berurutan juga ledakannya. Betul, jadi memang itu aman semua, clear dan sudah dianggap fair karena udah gue tonton. Boy tonton juga kok, itu buktinya terlihat jelas kok kalau kalian nonton ulang berkali-kali. Nah, dan Unsri, balik lagi seperti topik kita di awal yang udah dijelaskan juga sama Kavlo. Mereka sama sekali nggak ada pengganggu, mereka benar-benar aman banget di area bootcampnya. Sedangkan di bagian sisi lainnya, dari tim UMM, dari seorang Ravens kali ini sudah mengcook 1 buah nades, tapi sedikit di cancel, mungkin masih sedikit ragu tentang posisi pasti dari arah lawan yang sama-sama ada di area Paradise. Yap, dari Ravens sendiri bakal reposition kali ini Win ya. Mencari posisi yang lebih aman. Dia memang kali ini juga megang shotgun auto, dia bakal bermain dengan lebih aman di close quarter combat, memaksa. Tapi lihat, dari Untak mereka pun gak kepancing masuk ke dalam area. Jadi perlu berhati-hati, gak boleh terima damage dalam pressure juga. 1-for-1 knock, granat ledak, belum dapetin knock. Dan kali ini bakal sedikit mundur, coba untuk reset kembali. Temen tenangkan diri terlebih dahulu, coba revive dan mengatur tempo lagi nih Win. Iya betul, sama-sama menurunkan temponya dari kedua belah pihak dan berarti dari Untak mereka menghindari fightnya dengan UB di bagian Camp Bravo bertemu lagi dengan tim lawan lainnya tapi no Untak. Ini di bagian belakang ternyata ada three-way showdown yang terjadi dan bahkan rata dipulangkan Untak. Belum kelar fightnya dengan UMM, melainkan dipulangkan lagi oleh lawan yang tidak diharapkan oleh Untak. Ya memang terparty itu sakit, memang terparty itu berbahaya dan Untak yang tadi punya pressure ke arah UMM hilang dalam sekejap ini, hilang dalam 2 detik bahkan ketika Unpam melakukan flank dan terparty dari arah belakang. Unpak kayaknya tampaknya juga bakal menuju ke arah lawannya Unan yang sudah sempat terpantau, kayaknya mereka juga pelan-pelan waspada banget, mereka mencari celah dan pertahanan lawan dan ini dia tadi tim yang paling diuntungkan. Baru datang langsung dapat 4 elim, bahkan 3 elim yang masuk ke dalam 1 player sendiri. Ini adalah chance bagi tim Unpak juga untuk maju menuju ke arah Paradise ya. Mereka dapetin info bahwa ada yang fightnya pun kelar. Mungkin mereka kira itu bukan ngelock tadi. Karena kan tadi di fitnya
itu cuma sekedar kenok-kenokan tuh antara dari Untak dan juga UMM. Iya. Mereka nggak tahu bahwa Unpam itu melakukan full clear dari flanking third party, Wah. bukan hadap-hadapan. Jadi mereka mungkin kira ini udah kosong atau tinggal satu kampus lagi. Dan itulah yang terjadi yang berakibat tim Untak yang harus mengalah, harus pulang terlebih dahulu di game yang pertama. Ini menjadi evaluasi besar-besaran banget pastinya buat tim Untak. Terakhir, Untak itu masih ada di posisi yang ke-8 dengan 64 poin. Tentunya masih panjang perjalanannya apabila mengincar top 4 sampai dengan ke top 2-nya juga. Dan dari tim UMSU kali ini kita melihat juga dari POV masing-masing playernya, mereka menjaga di bagian area compound yang berbeda juga, berusaha untuk menghalangi gerak-gerik dari Universitas Brawijaya. Tapi Udinus, sang pemuncak klasemen kali nampaknya satu playernya pun akan dibuat down, dan ternyata satu knockdown didapatkan dengan sangat sukses oleh seorang Mind2 UCC. Yap, itu dia ngerinya untuk melakukan rotasi di Sunhawk. Kita nggak pernah tahu batu mana di mana ada orangnya, rumput-rumput mana yang ada orangnya, karena tadi pun Udinus lagi ngecek-ngecek, lagi melakukan scouting, lagi mengamankan jalan bagi teman-teman yang malah ke pick off dan di end. Kendaraan gratis pun jatuh kepada lawannya yang dapat digunakan untuk kedepannya, terutama mungkin di late game ya sebagai forting. Setuju pasti, dapetin lootingan lagi dari loot crate-nya, dapetin vehicle tambahan juga, menjadi sebuah keuntungan pastinya untuk di early, untuk tim yang berhasil bisa menculik satu player Udinus yang sekarang mungkin mereka lagi di puncak klasemen. Tapi kalau kita berbicara Sunhawk, 3 player masih bisa lah ya, masih possible banget. Dan sekarang dari tim UMSU lagi kita melihat POV-nya yang berbeda dari seorang Gallow. Lebih memilih bermain sabar aja sih kalau kita lihat dari pergerakan anak-anak UMSU. Mereka sama sekali tidak ingin mengambil resiko. Bahkan memberikan tembakan pun keluar tidak sama sekali. Mereka nahan, mereka stay, dan mereka hanya menggunakan TPP Gaming Mode-nya aja untuk mengintai. Yap, ini strategi yang juga kerap digunakan oleh pro player, yaitu 3-2-1 happy birthday. Ngumpet dalam rumah, nggak berbuat suara sedikit pun. Ketika lawan datang, dibiarin aja datang deket jendela, dar DBS langsung. Dan ini strategi yang simple, tapi benar-benar berbahaya bagi lawan-lawannya. Simple, tapi juga bisa mematikan pastinya ya. Mematikan poin iya, mematikan langkah mereka juga di game kali ini juga iya. Dan sekarang dari tim UMY. Sama halnya dengan UMSU, mereka punya compound, mereka punya zona, mereka akan tahan, mereka akan ngehold. Bahkan setupnya pun tidak hanya dilakukan oleh 2 atau 3 tim, kayaknya semua tim rata-rata mereka punya zona, ya udah mereka akan tahan-tahanan aja. Berbeda banget sama Sunhawk di hari pertama ataupun hari kedua sih, semuanya masih pede untuk mereka memulai fight-nya, mereka perang. Kalau sekarang mungkin karena hari yang terakhir, mereka begitu banyak yang difikirkan, begitu banyak mungkin target yang mereka di hari ini, sehingga memilih untuk selate game mungkin, baru nanti mungkin dari poin-poin eliminasi akan mengikuti seiring bertambahnya placement poinnya mereka. Iya, tapi tentu kali ini Sunhawk memang mendikte juga tempo dari sepanjang hari ini. Sunhawk, kalau tim yang dari bawah tiba-tiba naik, challenge top 5-nya, ini akan membuat tempo di papan atas semakin mungkin lambat, karena pada hati-hati juga. Tapi lain kata kalau misalkan dari Unja atau Udinus yang tiba-tiba WCD dengan jumlah elemen tinggi, mereka bermain dengan lebih santai ataupun bahkan lebih pede karena dapetin momentum di game pertama. Memang Sunhawk itu map yang tricky banget, apalagi ditaruh di game pertama. Bisa menghancurkan atau bahkan memotivasi sebuah tim untuk bermain sepanjang hari itu. Ini menjadi pertimbangan pastinya buat ke-16 tim, dan pertimbangan juga pastinya buat Universitas Brawijaya. Kita bisa melihat dari seorang Vesper kali ini, dia udah steady banget di posisinya, dia melihat, dia tahu informasinya di bawah itu udah pasti ada setup yang mematikan, yang disusun sedemikian rupa oleh anak-anak dari UMSU. Tapi kedua pihak pun kayaknya tidak ingin terlalu gegabah, sama-sama menahan, sama-sama sharing informasi juga pastinya. Dan 3 player lainnya dari tim UB pun masih tertinggal di bagian belakang. Hanya satu yang dikirimkan untuk mencari informasi tepat di hadapan dari seorang Gallow dari player tim UMSU. Yap, dari UMSU mereka pun bermain dengan sangat santai ya, mencari informasi terlebih dahulu, menunggu zona juga muncul. Dan berbeda dengan mungkin Irenggel, Miramar. Kalau untuk di Irenggel Miramar, zona 3 ke 4 atau 4 ke 5 pun yang paling berbahaya karena pengecilan yang sangat luar biasa besar kan. Tapi kalau untuk di Sunhawk, zona 3 ke 4 itu masih bisa banyak gerak. Karena agak lebih lambat timing zonanya. Tapi 5 ke 6-nya itu bakal terkikis dengan sangat-sangat cepat jumlah timnya. Ekstrim, karena apa? Sunhawk itu banyak banget open field, low to high ground. Dimana dari bukit langsung menuju ke arah open field, baru nyampe ke rumah.
Dan tim-tim yang di rumah, tim-tim yang punya compound, ataupun tim-tim yang punya high ground, akan dengan mudah memakan tim-tim yang nggak punya posisi sama sekali, yang lagi mencari tempat untuk checkpoint. Berarti ini ada faktor luck-nya juga ya, mengingat semua tim juga saling tahan-tahanan satu sama lain, mereka nggak berpindah dari posisinya, mereka bergerak akan beriringan dengan circle-nya mungkin nanti udah mulai mengecil, ya siapapun nantinya yang masuk ke dalam circle, itu akan memiliki keuntungan yang lebih tinggi pastinya dibandingkan yang lainnya. Dan sejauh ini dari tim UM-nya juga masih benar aman banget di area Painan. Kemarin pun Painan juga cukup clear, nggak ada yang mengganggu dari awal di drop zone mereka pun nggak ada yang mengganggu sama sekali. Bootcampnya pun juga masih aman banget kemarin. Kemarin itu yang nggak aman inget banget di area Camp Bravo, Kuari, sama di kiri jembatannya Ruins kali ini. Semua areanya aman, yang nggak aman malah awal-awal tadi di Paradise-nya. Di mana Untak memilih untuk mengalah di UB, tapi mereka bertemu juga sama tim UMM sama Unpak juga yang menjadi third party. Dan sekarang upaya pengintaian dilakukan juga oleh UPN Veteran Jawa Timur. Dari kemarin UPN selalu ngambil posisi ini, Win. Mereka Hmm. selalu mengambil rumah-rumah ini, di mana mereka juga mengisi atap rumah kayunya untuk melihat ke arah bootcamp. Tapi ini yang gue bilang kemarin, mereka nggak terlalu fokus nge-pressure ke arah bootcamp. Mereka masih menyebar dengan cukup luas, memastikan tidak ada yang naik dengan bebas menuju ke arah high ground mereka. Ini yang membuat kemarin dari Unsri juga dari bootcamp tuh dengan cukup mudah bisa rotasi keluar dari bootcamp, yang harusnya malah adalah satu hal yang sangat sulit dilakukan kalau di kancah-kancah profesional. Pantas ya, berarti fokusnya lebih ke belakang Ke dibandingkan defensif. ke depan ya kan? Iya, itu dia sih. Tapi kita bakal lihat apakah ada nanti adjustment juga yang dilakukan oleh UPN. Apakah mereka akan bermain lebih agresif atau akankah mereka stick dengan plan mereka untuk tetap bermain dengan aman dan bermain dengan lebih objektif ketimbang langsung menyerang lawan. Tapi ngomong-ngomong menyerang lawan tampaknya dari tim UB mulai mendekat juga menuju ke arah Unsrat tadi. Mulai mendekat, mulai mencari celah, tapi malah UMM yang mendapatkan knock menuju ke arah Unan kali ini. Tim-tim mulai saling berhadapan, saling melihat, saling bersenggolan bahkan. Dan di sini gue nggak kaget kalau melihat mungkin beberapa tim yang kehilangan player, knock juga, dan saling bertukar-tukar peluru. Wow, dan akhirnya bertukar peluru juga untuk tim Unsrat sama tim UB kali ini. Dan kita bisa melihat juga satu confirm point eliminasi diamankan oleh lawannya dan UB pun harus kehilangan satu member timnya mereka kali ini. Dan dilihat dari ke arah kejauhan pun kayaknya untuk playernya nggak kelihatan, sedangkan ada vehicle yang coba dihancurkan, tapi dihancurkan juga sudah satu playernya dengan lemparan utility yang begitu mematikan datang dari player tim UMM. Dan kali ini dari seorang Mamen mengconfirm poin eliminasinya dan satu skor dicetak juga oleh tim UMM. Yap, kita bakal dari UMM tampaknya bakal langsung menuju ke arah ofensif kali ini, di mana mereka sudah mengambil kendaraan, apakah bakal lanjut atau tidak. Oh, ada yang kenok, mereka terpaksa harus menurunkan tempo mereka lagi. Yang di dalam shack kenok, tapi untungnya masih ada cover untuk menjaga dirinya. UMM tampaknya stuck dalam posisi yang tidak terlalu ideal di antara dua tim di bagian high ground, sedikit high ground, tapi kekunci dari berbagai angle. Inilah tempat yang zaman dulu banget ya, suka dinaik-naikin ke arah bukitnya menggunakan kendaraan supaya dapetin vision terluas, tapi udah nggak bisa lagi setahu gua, ataupun kalaupun bisa susah banget dan makan waktu banyak, sehingga resikonya nggak worth it untuk naik ke atas. Ya, ya sih, betul sih. Dulu kalau nggak salah tuh tim-timnya siapa yang suka Morph. kayak begitu ya? Morph. Morph ya? Iya. Yang suka banget kayak begitu emang kalau kita tarik ulur lagi di waktu-waktu ke belakang pada saat Morph juga masih jaya-jayanya mereka. Dan kita lihat juga sekarang dari tim Unpak akan ada melemparkan satu bandage, berbagi bandage untuk temannya untuk saat ini. Dan berarti karena mereka sama-sama turun di bagian area Paradise dari UMM dan juga Unpak, makanya pun alur rotasinya sedikit mirip sehingga bertemu lagi pada saat mereka sedang melakukan rotasi. Iya, tapi di lain sisi bakal dari Udinus pun mulai melancarkan serangan mereka, menjaga tahta mereka di puncak klasmen. Mendapatkan knock menuju ke arah lawannya, belum ada confirm elimination, tapi kali ini dari UMM. Mereka pun masih dalam posisi yang cukup sulit, kenok lagi, jadi mereka temponya dari tadi tuh terhambat terus, Win. Mau gerak malah kenok, mau menjaga area mereka malah kenok. Dan sekarang Udinus tidak melepaskan gas mereka terus pressure ke arah UMM, hampir dari Mamen kenok juga tadi, untungnya masih bisa selamat, untungnya boostingnya pun berhasil dan bisa kembali healing dengan first aid yang tinggal tersisa 3 saat ini. Betul, dan bahkan gak hanya dengan Oh, peluru, flank? utility pun dilakukan dan sekarang flank pun dilakukan oleh seorang Ravens. Dia coba untuk mengambil sayap bagian sebelah kanan dari arahnya Udinus.
dan akan coba nge-split lagi lebih jauh lagi dan juga lebih dalam lagi mendapatkan area backline dari player tim Udinus, tapi masih terhalang karena satu player tersebut masih memiliki satu area compound yang bisa dimaksimalkan sebagai area defensifnya. Ya, tampaknya dari seorang Ravens lagi coba naik ke atas batu, lagi nyari celah yang dia bisa langsung tahan naik ke atas batunya, tapi pindah ke arah Unhas. Chifuyu, Chicken full senyum, melakukan spray down menuju ke arah lawannya through the smoke connect, tapi sayang sekali pelurunya pun habis, harus ngokang, harus reload, gagal mendapatkan knock yang dia cari-cari. Tapi itu tidak membuat teman-temannya ragu karena sudah ada pressure juga yang dilaksanakan oleh Unhas menuju ke arah lawannya. Chifuyu mempersiapkan kendaraan untuk menabrak ke arah lawannya. Aragon menjadi backline bagi tim Unhas saat ini, melakukan pressure dan juga pre-fire spray menuju ke arah target yang mereka incar. Kali ini dari seorang Chifuyu kembali melancarkan serangan dari jarak dekat. Aragon dari jauh mendapatkan target yang dia incar. Backup yang sangat baik dari Aragon. Pressure kali ini juga dari Unhas menuju ke arah lawannya, mendapatkan dua. Kali ini tinggal misalkan satu pemain yang masih aktif dan knockdown pun diperoleh. Dan 3 player pun langsung disecure oleh Unhas. Wow, bertambah sudah pundi-pundi poin eliminasi dari anak-anak Unhas, dan kali ini dari POV tim UMY mereka udah ngambil ke bagian area luar compound bootcampnya. Sedangkan dari sisi lainnya pun Unsrat juga sedang sibuk fight di bagian area luar sananya. Kita masih belum bisa melihat fight seperti apa yang sedang terjadi kali ini dari tim UPN Veteran Jawa Timur. Satu playernya Mika coba untuk nge-lean pick ke bagian sebelah kanan dengan kali 3 scope-nya. Coba untuk nge-pick sedikit dan masih terhalang dengan berbagai macam obstacle yang menghalangi vision dari satu player tim UPN Veteran Jawa Timur. Yap, kita bakal juga kali nampaknya dari UPN ya. Mereka dengan high ground advantage yang mereka punya sudah meluaskan vision mereka. Tapi Ubaya berbeda dengan hari kemarin. Apakah bakal bermain lebih agresif kali ini? Ubaya mendapatkan 2 poin, tapi peluru kali ini menghujani Ubaya. Mereka pun harus mundur, harus melakukan revive terlebih dahulu. Untungnya masih ada batu sebagai cover mereka. Apakah Ubaya ingin mengubah hasil mereka dari 2 hari sebelumnya? Mereka ingin bermain lebih agresif, ingin mendapatkan peringkat yang lebih baik. Dan tryhard ini semoga bisa menghasilkan poin-poin yang berharga bagi Ubaya. Ya, dan ternyata stage yang ketiga menjadi saat-saat yang cukup genting oleh banyak tim. Mereka harus banget meningkatkan lagi awareness-nya terhadap sekitar karena arah tembakan pun bisa datang dari sisi mana saja. Dan sekarang dari tim Ubaya total sudah mengoleksi 2 poin eliminasi. Satunya pun masih bisa banget untuk dilakukan upaya revive. Dan sekarang giliran dari seorang Kezi untuk memberikan backup fire-nya ke bagian depan. Biar nanti teman-temannya pun bisa sukses lagi melakukan heal up juga pastinya. Dan di bagian area lainnya kita melihat kembali ada satu tim juga yang sedang perang dengan lawannya. Dan kita bisa melihat ini zona-zona yang keempat udah mulai benar-benar semakin kecil lagi, lebih padat lagi, juga lebih ramai lagi. Mengingat 15 tim masih ada di zona yang keempat. Yap, tapi tentu kita bakal dari Ubaya. Mereka punya PR yang cukup berat ya, Windy. 300 meter menuju ke arah zona. Mereka pun masih ada di pojokan zona, tapi berpindah kali ini drone kita menuju ke arah bootcamp. Beberapa player pun mulai berjatuhan di daerah bootcamp ini. Tapi dari seorang Jaquez masih bertahan juga di bagian area gudang-gudang kali ini. Mendapatkan 2 elimination bagi timnya. Tentu Unsri harus nge-defend dan berbeda dengan kemarin. Di mana mereka dapetin bootcamp gratis kali ini. Pressure is on. Debs mendapatkan elim yang mereka cari dan Unja is down. Peringkat 2 is down. Ini chance bagi Unsri untuk ngebalap Unja karena mereka berhasil meratakan tim di posisi 2 saat ini. Unsri dengan info bahwa tim nomor 2 saat ini tumbang tentu menjadi semangat baru bagi mereka untuk coba naik ke top 2. Ya betul, dan karena gap poinnya pun kalau nggak salah tinggal 14 poin lagi untuk Unsri bisa mengejar ketertinggalannya untuk tim Unja. Dan sekarang lihat 5 poin eliminasi mereka kantongi, tinggal Chicken aja sih mungkin yang sedang mereka upayakan saat ini. Tapi tentunya ini masih begitu cepat untuk kita bisa mengatakan Unsri akan Chicken, mengingat masih 14 tim. Ini masih rame banget, masih zona yang keempat. Dan dari tim Unan kita melihat juga di seorang Mystic, dia masih nge-hold, dia tahan walaupun dia tahu dia belum masuk ke dalam area zona. Kayaknya Unan akan coba nge-tailing untuk tim-tim kayak lebih dulu aja masuk ke dalam area zonanya baru mereka akan mengikuti. Tapi setidaknya satu player dari Unan udah nge-secure spot yang aman di dalam area circle-nya. Iya, tapi ini adalah game yang ditunggu-tunggu oleh Unsri ya, dimana kita lihat dari Udinus tinggal menyisakan 1 player, bahkan tadi juga dari tim Unja juga sudah pulang ke arah lobby. Ini adalah chance emas bagi tim Unsri untuk merebut top 2 position kali ini. Top 2-nya, satu udah hilang, satu lagi udah total pincang. Dan semoga itu menjadi harapan yang pastinya akan terkabulkan kalau misalkan memang mereka benar-benar
teguh ya dengan pendirinya mereka dengan segala strateginya juga, tapi kayaknya kita akan balik terlebih dahulu untuk di game ini sambil menunggu gamenya ready lagi untuk kita siap-siap masuk lagi Kak Flo. Iya, mohon maaf ya teman-teman ya, sedikit ada technical issue kali ini. Kita juga ingin memastikan semua pemain ini mendapatkan chance yang fair Betul. untuk game-game yang dimainkan. Buat teman-teman mohon bersabar, kita lagi juga untuk lagi coba untuk melakukan reparasi Mm-mm. dan coba untuk memperbaiki technical issue saat ini. Mohon bersabar, tenang aja. Kita ingin memastikan semuanya fair dan juga buat teman-teman nyaman nontonnya. Itu yang paling penting, playernya nyaman, kitanya pun juga nyaman ya kan buat nontonnya. Dan terakhir kita bisa melihat yang dinotis Unjanya tumbang. Unsrinya bisa ngebalap Unja. Terakhir kan gap pointnya tipis banget Kak Flo. Betul, dan dari Udinus tinggal Heeh. satu pemain terakhir, last player standing dan dengan 0 poin, nggak ada elimination mereka kantongi. Dengan jarak first point placement mereka itu masih dari 14 ke 8, 6 peringkat lagi. Apakah Udinus akan tumbang juga? Kalau sampai tumbang, Unsri kalau Chicken nih kan dia Heeh. dapat posisi paling enak di bootcamp. Mm-mm. Let's say dia dapat 20 poin, dia di 117. Itu udah melewatin Unja, Oke. udah nempel sama Heeh. Udinus. Itu yang sekarang pasti diincar-incar oleh Unsri. Tapi apa iya Unsur dikasih kebebasan lagi kayak kemarin di bootcampnya Kak Flo? Kalau dari POV yang tadi yang terakhir itu, Unsri masih dapat kebebasan mereka seperti game sebelumnya gak? Udah ke pressure sih, Udah udah abis pressure. ke pressure ya. Jadi mereka udah nggak bisa main kayak kemarin lagi. Jadi memang harus hati-hati banget dari tim Unsri kalau mereka masih benar-benar pengen fokus ya untuk ngejar ketertinggalannya dari Unja pastinya. Dan kita bisa melihat untuk tim-tim temponya sih jauh banget sih melambat dibandingkan 2 hari Sanok sebelumnya. Maaf bentar ya Win ya, Oh lagi iya, batuk dulu. oh nggak apa-apa. Oke, jadi buat teman-teman boleh kali ya drop predictionnya juga kira-kira tim siapa yang akan mendapatkan chicken dinner langsung komen sekarang juga. Kalau kita lihat dari circle-nya siapapun masih bisa sih. 14 tim masih rame banget cuy. Tapi 4 timnya tadi Win, tinggal menyisakan 1 player lagi. Itu yang jadi Mhm. PR terberat bagi tim-timnya. Ya sih betul juga ya. Tapi kita masih dibuat penasaran apa yang menuju terakhir ya, circle yang ketujuh. Dan kita bisa melihat sekarang kondisinya tersisa 4 tim. Dengan Iya. 7 player yang masih remaining. Dan sekarang kita bisa melihat juga POV-nya terlalu terbuka posisinya. Membuat satu player tim Unpak bisa mendapatkan sebuah keuntungannya. Walaupun dia hanya menyisakan 1 player terakhir. Tapi lihat 9 poin eliminasi sudah dikantongi juga oleh Unpak. Dan tiba-tiba pun dia pulang dengan ada vehicle explosion. Yang membuat tiba-tiba Chicken Untuk untuk 3 Unsri, 2 Nah. Unpak. Chicken untuk Ubaya. Ubaya akhirnya. Akhirnya Ubaya loh, Universitas Surabaya. Dari kemarin kita melihat mereka terlalu banyak yang namanya fight di early-nya. Mereka nggak stabil, poinnya turun terus. Tapi sekarang akhirnya mereka memberikan dobrakan yang baru lagi sehingga bisa mendapatkan winner chicken dinner. Jempol buat Ubaya. Dari peringkat terakhir mereka nggak menyerah, mereka nggak